Obrolan psikologi, santai tapi tetap serius. Tema kita di podcast kali ini agak berbeda ya. Sudah nggak cabul, Pak Sutradara agak tobat kayaknya. Dan kita akan ditemani oleh banyak sahabat-sahabat kita dengan berbagai background. Yang utamanya punya background psikologi lah ya. Oke, kita akan mulai perkenalan kita. Seperti biasa, silakan. Nama saya Natsu. Bona. Aku siapa? Mami. Nah, itu maminya, itu dua anak-anaknya. Ini ahli kita. Kita kan masih awam. Bukan. Nah, ini salah satu. Dia yang ngomong kita. Salah satu ini ya. Masih muda. Salah satu tokoh Tokoh masyarakat. kita. Benar. Oke. Tenaga pengajar yang sangat Topik kita kali ini keluar dari cerita permamian, keluar dari cerita percabulan. Karena sutradara kita lagi hidup jiwa nasionalismenya ya. Siap. Tapi Menjelang HUT RI ke-80. Sebentar lagi kita akan ini ya, Udah tua ya. merayakan HUT RI. Biasanya kan kita pasang bendera merah putih. Tapi tahun ini tiba-tiba banyak yang lebih memilih pasang bendera bajak laut anime One Piece. Pertanyaannya, ini rakyat lagi merayakan kemerdekaan atau lagi bikin cosplay massal? Menurut teman-teman gimana nih? pintu keluar kemana ya? Balik badan boleh nggak? Kalau bilang merayakan kemenangan, kemerdekaan. Ya, benar kata Pak Sutradara. Emangnya kita udah merdeka? Merdeka apa dulu nih? Ya. Merdeka apa dulu nih? Lahir batin? Wow. Agak serem ya bahasanya ya. Ini para yang batin yang nggak pernah merdeka nih. Kayaknya Mami tekanan batin ya. Batinnya nggak pernah merdeka Nggak ya. merdeka, iya. Karena kan Masih dijajah. Wow. banyak istri-istri yang nggak pernah merdeka dari suami. Banyak suami-suami yang tertindas nggak pernah merdeka dari istri. Dan banyak anak-anak yang jadi korban orang tua. Sudah biasa. Siapa yang salah? Orang tua. Orang tua, itu orang tua. Oke, kita masih kembali ya. muda. Kita kembali ya. Kira-kira nih masyarakat kita, sahabat-sahabat 62 di luar sana lagi rayain kemerdekaan atau lagi bikin cosplay ya? Bikin cosplay kayaknya. Kayaknya Apa yang mau cosplay, dirayakan? Ya kan? Iya. Tapi jangan salah loh. Cosplay apa dulu ini? Di balik simbol lucu ini ya, One Piece anime ini ya, bendera ya. Ada amarah loh. Banyak sopir-sopir truk, seniman, mahasiswa, dokter, PNS semuanya pakai bendera bajak laut sebagai simbol protes. Benar. Dan apa kira-kira reaksi pemerintah? Ada yang punya ide? Mereka bakalan diam saja. Mereka takut. Reaksi pemerintah, ya nggak boleh ngibarin bendera One Piece. Ada reaksi lain kira-kira? Ya mereka nggak bakalan ngegubris buat apa? Tapi nyatanya mereka malah gini. Nyopot atau Iya, gimana? disuruh lepas, Melarang. Iya kan? Karena mereka kan menolak. Kita lo mau melakukan aksi perlawanan. Nah, otomatis dia nih para ini di atas ya merasa terancam mereka. Dan ternyata ya pemerintah kita panik, turunkan paksa bendera, larang panik resmi. Panik Dia. Hapus itu coretannya. Nah, Muralnya ya di Muralnya. jalan. Dia takut. di Bangka Belitung ya, ada warga dipukul aparat hanya karena pasang simbol anime di mobilnya. Wow. Keren ya? Cuma pasang stiker doang. Jangan Iya. pasang stiker. Dan Muralnya sekarang itu kita yang bertanya ya, dihapus. bendera One Piece yang ya hanya sekedar anime ini sekarang udah jadi simbol perlawanan buat pemerintah. mungkin sekali lagi mungkin. Dan yang lebih lucu lagi, negara kita takut sama bendera kartun. Wow. Daripada korupsi yang nyata-nyata makan bangsa. Lebih takut sama kartun daripada tukang makan duit tuh loh. Bener. Iya. Pusing juga ya. Oke deh. Kita lihat sudut pandang psikologi negara ini. Kira-kira negara ini sehat apa sakit? Sakit. Sakit. Pak, sakit. No comment bisa nggak? No comment nggak ikut-ikut bisa. harus jawab ya. Mami ketua loh Mi. Kalau aku ngomong nanti semuanya Nggak apa-apa. langsung kena ini. Nanti disensor sama Pak Sutradara kan Pak? Pak, tolong disensor Pak. Sekalinya saya bersuara nanti kena kita semua Pak. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa tuh. Ya sebenarnya yang sakit itu bawah-bawahnya kok. Iya. Bawah-bawahnya. Yang sakit Berapa lapis ini? berapa lapis
Yang Lapis kemana nih? Oh, lapisan ketiga. Oke, Lapis ngerti, ketiga. paham. Ya. Lapis ketiga karena ya cuannya nggak ada nanti kalau semuanya pada ini. Oh iya, benar. Benar. Cuannya nggak ada. Walaupun dia buat program tapi nggak ada ini. Oh iya juga. Aduh. Oke, kita kembali nih. Analisa gangguan psikologi negara ini kena gangguan apa? Analisa gangguan ya. Tunggu. Empiri gak sih? Rasisme dan tidak mau disalahkan loh ini. Padahal dia salah. Dia salah bodoh amat juga. Disalahin juga rakyatnya yang disalahin, bukan pemerintah yang salah. Iya. Bukan dirinya sendiri yang salah. Karena dia merasa dirinya benar. Nah, apa itu? Tapi sebenarnya bukan di pemerintahannya ya ini ya. Jadi tolong ya, ini bukan di pemerintahannya sebenarnya. Iya, Jadi ini lebih ke golongannya sebenarnya. golongan. Jadi Iya. pemerintahannya ini kan ya. Ini nih oke sebenarnya. Bawah-bawahnya ini karena mereka ya kita kan butuh duit kan. Tapi larangannya dari atas loh. Kenapa? Larangan pencopotan bendera dari pemerintah pusat. Kata siapa? Kata siapa? Apakah Anda yakin itu? Kalau enggak di daerah-daerah semua diacak-acak gitu. Masalahnya saya pernah baca di salah satu platform sosial media. Aduh. Pemimpin negara kita itu tidak melarang. Kan nggak bilang pemimpin, siapa yang bilang pemimpin ini? Ya, saya Kan Bapak hanya bilang pemerintah. atasan. Iya. Perintah dari pusat, dari atas atas. Pemimpin negara kita tuh tidak melarang pengibaran bendera lain selama tidak di atas bendera merah putih. Itu kan yang presiden sebelumnya, guys. Aduh. Aduh, jangan keluar please. Aduh. Tolong, kita kembali ke topik ya. Ingat, kita tidak analisa sisi hukum pemerintahan, tapi saya minta tanya pertanyaan kecil ya nih ke teman kan psikolog yang luar biasa. Analisa aja deh kondisi kesehatan psikologi negara kita. Sakit apa nggak sakit? Sakit. Sakitnya apa? Kok mikirin? Satu. Sakitnya itu tunggu. Buyar dulu. Mau ngomong cuma takut. Apa-apa. Sakitnya negara kita itu ya, karena banyak sekali intinya tuh inti dari penyakitnya adalah berita-berita yang kesebar itu diolah jadi hoax. Sebenarnya beritanya itu nggak kayak gitu, dipelintir Sama medianya. sama media. Demi apa? Konten. Masyarakat plus 62 demi konten semuanya bisa. Yang penting dapat Duit. Ya inilah masyarakat yang nggak pernah maju tertinggal di abad 17 ya. Cuma untuk Duit. Selain itu kan Lagi-lagi. kekuasaan juga. Kalau udah orang di atas mau berbuat apapun, kan namanya juga narsis ya. Namanya juga narsis nih. Karena udah di atas mau buat apapun ya suka-suka dia gitu loh, suka-suka saya mau buat apa. Orang di bawah ngapain dia harus nurut saya lah. Padahal sebenarnya ya kalau kita lihat ya bendera One Piece, kita tanya ya sama mereka yang larang gitu ya. Kalian tahu nggak sih ini bendera apa? Enggak. Kan mereka Bahkan hanya mereka nggak FOMO. tahu itu apa. Mungkin baca komiknya juga nggak pernah. Benar, Iya. banyak Saya yang FOMO. Saya kebetulan baca komiknya. Dan ya mungkin generasi saya mungkin banyak yang baca komik ini ya. Tapi generasi mereka harusnya mirip-mirip saya, cuma mungkin beda pergaulan lah ya. Mereka yang bukan penggemar komik-komikan ya. Mungkin mereka lebih gemar baca buku-buku vulgar gitu kali daripada komik ya. Salah sensor. Hey. Lanjut. Pak. Lo bener kan? Orang lagi rapat aja nonton film dewasa itu apa? Aduh, iya. Kelakuan. lagi. Man. Main Candy Crush. Candy Crush sih. Candy Crush. maksudnya. Tidur. Ini para manusia dengan psikologi kerdil ada di pusat repot nih memang. Kita kembali. Pertama udah jelas ya. Mereka paranoid sama simbolis yang mereka nggak tahu apa. Tapi ngerti ya. Bayangin ya teman-teman ya. Simbolisme ini kan banyak orang yang nggak tahu. Generasi mereka juga entah kenapa nggak tahu, padahal harusnya ya zaman mereka mungkin mereka terlalu sibuk belajar waktu itu ya. Makanya mereka bisa jadi orang-orang pusat, nah pinter-pinter banget. Hebat lah otak-otak bangsa kita. Mereka menolak, melarang. Yang terjadi apa? Masyarakat jadi mencari tahu simbol ini artinya apa. Dan gara-gara masyarakat cari tahu, akhirnya FOMO kan? Banyak ikut-ikutan pasang kan? Kebayang nggak? Mungkin aja loh malah gerakan pemberontakan, perlawanan
kemerdekaan malah terjadi gara-gara ketakutan yang di atas. Bayangkan Mungkin ya psikologinya ya. Kan kita cuma lihat sudut pandang psikologi nih. Dari nggak tahu apa-apa akhirnya jadi tahu. Dari jadi tahu nyari arti simbolnya. Beberapa orang yang nggak puas sama pemerintahan akhirnya melihat arti simbol ini, melihat ini sebagai sebuah momen. Lalu saling hasut, provokasi satu sama lain. Bisa nggak malah terjadi pergerakan yang nggak baik gara-gara hal ini? Bisa. Salahnya siapa? Aduh, Enggak. salah orang tua aja dah. Salah orang tua. Cari aman. Salah yang di atas sih. Karena Dia yang kenapa? menyebabkan masyarakat di bawah seperti itu. Penasaran. Heeh. Kenapa sih sampai dilarang? Ini hal apa? Ini kenapa? Pasti akan yang di bawah itu mencari tahu. Banyak anak-anak yang sekarang tuh FOMO, ikut-ikut, ini ikut. Oh ternyata simbolnya ini. Akhirnya mereka terbentuklah ini. Gerakan ini mungkin aja suatu saat. Kalau memang makin parah ya di atas ini ya. Kebayang ya tapi ya. Aparat Dan aparat kita berburu bendera anime. Aduh, keren Jadi, sekali itu. Benar, Tunggu, karena tunggu. di aparat itu mungkin aja anxiety dia, cemas. Tunggu. Ada yang perlu diluruskan ini ya. Aduh, Ya silakan kalau mau dilurus. Diluruskan ini. Jadi kenapa aparat itu terus ketahuan dong? Nggak apa-apa. Aparat ini ngelarang itu kan biar sebenarnya masyarakat kita kan nggak tahu nih arti dari benderanya itu apa. Terus kan banyak yang FOMO. Sebenarnya inti dari yang awalnya itu kan cuma iseng nih, terus ikut-ikutan, terus ada yang berapa yang cari artinya. Oh ternyata ya di negara kita yang lagi aturannya banyak aturan Nah itulah carut pokoknya. marut itu, makanya kenapa si atasannya ini itu kayak udah nggak boleh ngibarin ini biar nggak ada gerakan makar. Karena kalau ini dibiarkan kan pasti ada nih gerakan makar yang tragedi yang berapa puluh purnama itu kan akan kembali lagi terjadi. Jadi untuk menekan itu, tapi kesalahannya adalah pemerintah nggak Konsul dulu sama psikolog. konsul dulu. Gimana cara ngomongnya biar nggak ada riak-riak kecilnya ini. Jadi kayak sebenarnya yang di atas cuma oke, kita turunin gitu. Tapi kan kita kayak bermain kata nih. Aku turunin, kamu beda, ini beda, nyampe ke bawahnya beda. Jadi seperti itu. Nggak ada Bukan edukasi. bukan pro pemerintahan ya, tapi netral. Saya netral. Saya cari aman banget kayaknya klarifikasi sampai akhir. Sekali lagi ya, podcast ini tidak mengkritik pemerintah, kita cuma mau cari tahu Oke. kondisi psikologi bangsa kita dan kondisi psikologi di balik bendera ini. Seperti yang tadi disampaikan ya, ini mungkin akan jadi sebuah gerakan, turunkan. Tapi nggak dikasih edukasi, yang terjadi apa? Gerakannya malah jadi. Nah, itu. Karena kenapa? Gosip berubah. Ini loh dipaksa turunkan, berarti dipaksa turunkan ada sesuatu. Cari makna di baliknya. Perjuangan yang awalnya baik-baik aja, nggak ada masalah. Akhirnya jadi pengen berjuang, terinspirasi. Ya kan? Hal-hal seperti ini kan bahaya banget. Jadi ya memang ini penting ya. Penting kenapa? Untuk memberikan edukasi yang benar di balik tiap tindakan. Namanya pemerintah yang memerintah. Kita kan percaya penuh sama pemerintah. Benar. Harapannya caranya lebih pintar dikit lah. Kalau kayak begini kan kesannya kerasa yang di atas nggak paham simbol. Mungkin aja mereka paham, cuma mereka malas ngomong. Benar. Atau mungkin dianggap yang bawah juga udah paham kayak mereka. Angkatannya beda kali ya. Klarifikasi juga kan nggak ada di ini bahwa memang ya edukasi itu kan klarifikasi, nggak ada yang bilang oh kalau bendera ini lo kayak gini. Jadi mereka kan nggak tahu. Nah, dari sinilah hal menariknya, sisi psikologi sosial. Simbol bisa punya kekuatan besar. Salah satu bapak psikologi kita ya, Carl Jung menyampaikan, simbol sebagai archetype kolektif, tempat di mana orang menyalurkan aspirasi, frustasi, bahkan kemarahan. Jadi bukan cuma kain gambar tengkorak aja, ini akhirnya jadi wadah emosi publik. Kapan hari ada satu orang tokoh ya, tokoh wakil rakyat ya, di sebuah kota di Indonesia, diturunkan oleh masyarakatnya. Waktu demo, simbol ini keluar juga. Kebayang yang ngerinya. Kalau simbol ini tidak diberi edukasi yang tepat, ini akan jadi suatu simbol yang dibawa terus menerus dan memicu kemarahan massal. Nah, menurut teman-teman psikolog nih, sebaiknya cara pemerintah nyikapin tuh seperti apa sih? Biar psikologinya bisa bener gitu. Ya, Biar nggak semakin dipelintir-pelintir nih. Apalagi sama teman-teman rekan-rekan pembuat konten-konten sampah yang bikin konten sekedar buat cari duit gitu.
Yang otak-otak mereka tertinggal di abad-abad lalu lah. Pokoknya cuan, naik, view-nya naik. Tapi akhirnya ya jadi korban yang lain. Saran dari sudut pandang psikologi, enaknya diapain? Edukasi sih. Diberikan edukasi aja, Pak. Kalau yang pembuat konten itu ya udah, ayo nih kita kumpul, kita ajak nih, kan dari kalian, karena kalian kan banyak viewersnya, pasti banyak yang ini kan dari kalian, edukasilah masyarakat teman-teman kita menjadi yang lebih baik, biar tahu lo maknanya seperti ini lo artinya kayak gini. Kan belakangan malah makin digoreng tuh, makin naik. Dibuat yang enggak, dibikinin narasi-narasi yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Kan keren-keren banget tuh pembuat konten kita, cerdas-cerdas. Kalau giliran kritik, provokasi, pinter. Pinter banget. Pinter banget, iya. Iya, memang pinter banget. Pinter ngegorengnya tuh parah pinter banget. Narasi sama isi berita nggak nyambung. Dan yang lebih parah ya, ditonton. Karena hal itu yang lebih menarik. Nah, ini jadi ya masyarakat teman-teman online lah ya. Ayo, konten-konten seperti itu jangan dikasih panggung. Ya karena kalian yang bikin konten-konten sampah itu naik kan. Kalau kita tonton. Padahal kita siar, wah makin luar biasa. Negara kita yang awalnya sehat jadi tambah gak sehat. Benar. Simbol yang awalnya nggak ada makna, cuma simbol komik lucu gitu. Akhirnya jadi simbol pergerakan. Apalagi dikejar momennya nih, momen-momen perayaan kemerdekaan. Karena sama-sama ada kemiripan yaitu bendera dipakai. Mungkin gak sih, tapi ternyata ya kalau kita ngomong menariknya ya, psikologi sosial. Memang ada gerakan yang ingin mempengaruhi psikologi masyarakat kita. Dan memanfaatkan momen ini. Jadi memang settingan dibikin. Ya mungkin aja, Pak. Bukan mungkin sih. Emang. Iya, sudah. jangan dijodokin ke jurang lah. Sudah jawaban aman ini, mungkin Mana ya? aja. Atau ini cuma konten gosip ya, dalam artian biar fokus kita ke bendera One Piece, sementara koruptor kita asik Ya, pelesiran. bisa bener Pak. Pengalihan isu. Pengalihan isu. Ya. Bener banget. Apalagi zaman sekarang. Aduh, bahas pemerintah. Aduh, bukannya ngebahas ya. Kan itu di mana-mana. Nah, mumpung ini hari kemerdekaan, ditutuplah pengalihan isu, bisa jadi. Jadi kita kan yang nggak tahu apa-apa, pantasnya kan kesadaran dari diri sendiri ya. Ngapain untuk lihat konten-konten yang tidak baik kan, atau apapun. Kalau memang mau up yang ini, up aja gitu loh. Jangan yang sampai kita kena pengalihan isu. Ngapain kita ikut-ikutan kalau memang itu tidak baik. Dibayar. Kan yang lainnya nggak dibayar. Kalau yang lain nggak dibayar, Demi view. Kan ya itu kontennya, konten kreatornya. Kan ini mereka memainkan psikologisnya. Oh iya juga sih, masyarakat. kita dihipnotis dengan konten-konten lucu, Karena kan benar. kesadaran kita kan Nah itu kesadaran SDM Indonesia itu sangat. Nah itu ya benar. SDM plus 62 itu perlu edukasi lagi. Nah ini ya, jadi ada banyak sekali faktor ya. Psikologi sosial ini menarik ya, karena terkait dengan pemikiran banyak kolektif dari masyarakat ya kan. Tapi kenapa ya masyarakat kita ini lebih, saya nggak bilang semua ya, tapi banyak yang merasa terhubung dengan simbolisme bendera ini daripada bendera kita sendiri. Sampai dibawa loh, demo pakai bendera ini. Kenapa? Kenapa kita nggak demo bawa merah putih? Sila Pak. Hah? karena ada kekecewaannya. Oke. Kan kita kecewa bukan sama benderanya. Bendera itu nggak main-main loh simbol itu. Itu lahir dari perjuangan yang benar-benar nggak ringan. Bahkan kalau kita cerita gini ke beberapa generasi muda sekarang, halah itu cuma dongeng. Mereka mengalami generasi yang lebih tua. Bahkan ada beberapa tempat bersejarah waktu pengibaran itu korbannya banyak. Kenapa? Memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan. Kita baru merdeka 80 tahun loh. Ya kan? Sudah lupa sama arti perjuangan yang lampau. Sibuk sekarang. Udahlah ngapain bahas cerita perjuangan masa lalu, sekarang makan aja susah. Nah, kembali lagi. Padahal kalau waktu itu nggak berjuang, merah putih nggak berdiri, belum makan kita. Kerja aja nggak ada mungkin. Kerja Rodi kali ya. Dan di sini juga belum tentu bisa. Kalau kita pecah ya simbolismenya ya. Kita sedikit bahas teori archetype tentang simbolisme ya, punyanya si Jungian itu ya. Kan ada yang sebut dengan arche atau bentuk ya. Type itu bentuk-bentuk dasar, archetype itu bentuk dasar. Kebetulan cerita si One Piece nih punya bendera ya. Kalau kita ambil maknanya ya, ini kan tentang pembentukan atau pemberontakan untuk suatu hal yang lebih baik. Ada cerita seperti itu ya kan. Bajak laut itu simbol kebebasan, berani melawan tirani. Nah, kemungkinan psikologi ini yang dikejar
sama mereka yang mungkin bikin cerita atau kisah di balik ini. Mereka sebut pemerintah tirani, padahal ya nggak seperti itu juga. Karena kalau kita bilang pemerintah menekan kita berlebihan, kita masih bisa hidup, masih bisa makan kok. Ya kan? Tapi kalau kita bilang pemerintah kita sempurna, memang juga tidak. Masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Dan tuh perbaikinya nggak bisa hanya orang pusat, hanya pemerintahan, hanya PNS, ya masyarakatnya lah yang harus perbaiki diri. Ya kan? Ini kan sama seperti cerita yang bilang, Pak kita di PHK. Terus habis di PHK ngapain? Tidur Pak. Nah itu. Ya nggak akan dapat kerja lah. Orang masyarakat kita tuh banyakan manja. Dia menuntut hal segala macam. Tapi dirinya sendiri nggak mau berusaha. Tapi menyalahkan di atas. Nah itu mental-mentalnya di sini nih perlu edukasi, perlu pembenahan, perlu didampingi segala macam. Tes-tes itu juga harus perlu loh dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Oke, sekarang Ini kita yang nggak dilakukan kan? tentang edukasi lagi-lagi ya. Iya. Bagaimana kira-kira ya jawaban terbaik ya secara psikologi nih kepada masyarakat kita agar ya fenomena ini nggak berlangsung lama lah, bisa selesai, bisa surut, bisa kembali ke simbol aslinya, yaitu ya hanya sekedar simbol di sebuah buku cerita atau komik. Biar nggak malah jadi melebar simbolnya. Bagaimana cara mengembalikan si simbol ini hanya jadi sekedar komik gitu dari sudut pandang psikologinya? Silakan Mami. Lah, kalau dari itu ya kita cari tahu dulu kenapa, akarnya aja, kenapa kok sampai ada simbol itu. Padahal kan aslinya simbolnya kan dipakai buat di kartun, simbol bajak laut. Nah, kebanyakan kan kita harus cari tahu dulu, terus oh ini menghilangkan sifat menghubung-hubungkan. Karena kan kita masyarakat kita kan, wah bajak laut simbol, arti simbolnya kan apa tuh? Yang apa namanya kebebasan yang tertindas, yang ini. Nah itu kita hilangkan dari menghubung-hubungkan. Misalnya ya sekarang kan yang banyak kasus yang ini kebebasan bersuara, berlagu itu dan sebagainya. Itu sebenarnya intinya itu kok yang bermasalah itu yang bukan yang bayar. Ya kan, saya yang bukan kita yang ini, terus bukan kita yang itu, kita hilangkan dulu itu. Kita hilangkan dulu hubungannya, terus kita cari aslinya ini apa? Apakah kamu cuma FOMO atau enggak? Kalau misalnya cuma FOMO, ya udah. Tapi kemungkinan ini pasti akan berangsur-angsur turun. Kemerdekaan selesai pasti akan berangsur-angsur turun, muncul lagi permasalahan yang lain lagi. Nantikan. Kemarin ada reaksi ya? Turunkan paksa bendera, larang resmi, bahkan ada yang ditamparin sama aparat, ini gimana nih? Apakah ini negara ya sedang melindungi simbol negara kita atau sebenarnya hanya takut kehilangan wibawa? Itu sebenarnya kayak gini nggak sih? Si di atas ngomong kayak gini, ke atasannya yang ini baik-baik, tapi pas atasan ini ngomong ke ini penangkapannya beda. Nah ini tuh nangkapnya makin beda lagi. Salah komunikasi ya? Salah komunikasi. Miskomunikasi ya. Miskomunikasi. Ya sama adu power sih. Iya. Kalau kita nggak ini nggak akan dihargai. Kan sebenarnya dalam diri manusia, dalam diri masyarakat di sebuah negara selalu ada bibit-bibit rebel yang ingin memberontak, tidak puasan. Namanya negara kan nggak sempurna, pasti ada yang nggak puas kan. Dengan penekanan seperti ini, ketidakpuasan tuh malah membeludak. Seperti tadi ya, ada cerita banyak larangan-larangan ini kan. Daripada sibuk nguberin simbol bajak laut, kenapa nggak evaluasi larangan-larangan yang kira-kira nggak pas? Daripada sibuk nguberin simbol bajak laut yang nggak bermakna itu, Benar. kenapa kita nggak sibuk perbaiki kondisi kita sendiri? Bukan cuma buat negara, buat masyarakat juga. Daripada sibuk demo, mending kerja cari makan. Mungkin demo dapat nasi bungkus kayak dulu ya. Dapat air. Air minum, nasi bungkus, Amplopan. plus dapat kebodohan. Emang dapat amplop? Dapet salam tempel. Dapet salam tempel. Iya. Daripada melakukan hal itu, mending perbaikilah pola pikir kita dulu. Kalau memang ada yang kurang, yuk belajar sama-sama, perbaikilah. Biar kita bisa jadi maju gitu loh, jangan makin keterbelakang. Ini jangan ambil dari satu sudut pandang. Benar, kita harus mencari. cari lain lagi, cari lain. Karena kebanyakan kan kita cuma ngelihat satu konten. Oh ya ini. Benar. Terus ada konten makin digoreng lagi Makin sampai digoreng. satu. Nah, Nah. makin percaya. Padahal kita nggak tahu nih di belakangnya kayak apa. Tuh. Literasi membaca perlu ditingkatkan.
Literasi membaca. Kan ada tuh wajib belajar 9 tahun, wajib membaca 9 tahun dulu ya. Wajib Iya, belajar iya. harus baca. Saya ingat sekali di generasi saya masih mengalami ya. Jam 7 kalau nggak salah, apa jam 8 kurang itu, anak-anak wajib ke lapangan gitu bawa buku kita baca. Itu bagus loh. Sekarang udah hilang. Benar. Nggak ada Karena media sosial soalnya Pak. media sosial. Daripada scroll konten sampah kan mendingan baca buku yang bermakna. Apa kita juga udah mulai keterikatannya sama yang konten-konten gak jelas gitu daripada yang edukatif? Karena zaman sekarang kan sukanya ke visual ya, bukan ke baca. Baca itu kayak mungkin bagi orang-orang tuh sangat membosankan. Padahal di sana itu banyak loh ilmu yang kita dapat. Tapi dengan itu makin bosan orang-orang. Jadi, wah ini ada yang lebih menarik nih video-video. Apalagi zaman sekarang pembelajaran kan udah lewat video ya. Kalau pelajarannya baik, banyak juga yang kayak, wah buat diagnosis sendiri atau segala macem kan. Nah itu tuh makin diikutin lah yang buat nggak baik. Kan kalau kita bilang scroll pasti buruk juga enggak. Positif juga banyak ilmu Banyak. pengetahuan di sana. Hanya saja yang dipilih di scroll itu yang apa kan seperti itu. Dan Kembali sekarang kan kita ke- nggak bisa kontrol. Benar. Kembali ke diri sendiri sih. Kita yang harus mengontrol diri kita. Masalahnya masyarakat plus 62 itu kebanyakan males baca. Itu dah. Pendidikan tidak merata. Benar. Bukan pendidikan tidak merata ya. Iya. Malas baca. Orang-orang tuh cuma Iya. baca Judul clickbait aja. doang. Judul baca tapi kan ya gara-gara itu karena nggak meratanya Iya. pendidikan, jadi kan baca judulnya seret terus itu padahal maknanya beda. Beda. Iya. Artinya nggak itu, misalnya kucing makan anjing. Iya, kan Langsung ada kucing loh udah sama makan anjing. Iya bener loh, apalagi AI zaman sekarang kan dibilang apa-apa gitu. Kucing makan anjing. Banyak yang gitu. percaya, itu banyak pembodohan publik sekarang. Ternyata itu cuma judulnya biar menarik, dalamnya padahal enggak. kan nggak Nah, kita dibaca. terbiasa- Orang-orang kan malas membaca dia. Isi beritanya itu malas dibaca. Generasi sekarang itu lebih menelan mentah-mentah. Iya. Ini ya. Dan imitasi juga, meniru. Serem nggak sih kayak gini? Cuma tahu headernya aja udah merasa jadi orang paling sok tahu gitu. Udah paling pinter gitu. Nah itu kan terjadi saat ini. Serem, Pak, kalau kayak gitu Sangat malah. amat. Tokoh-tokoh kita kelihatan super pinter gitu, padahal cuma copas dari AI dan baca headernya udah ngerasa pinter dan paham banget. Giliran ditanya bingung. Bener. Giliran dikasih kerjaan nyata lari. Hati-hati ya. Ingat, pinter itu proses. Pengetahuan itu didapat lewat belajar. Bukan hanya sekedar tik, keluar hasil, lalu kalian baca. Pahami. Kalian nggak punya pengetahuan. Pahami, resapi. Pahami, resapi, jangan cuma membaca. Cari dari sudut pandang yang lain. Kita kembali ke cerita bajak laut yang keren ini ya. Aduh. Apa lagi? Ya kan kita lihatnya sudut pandang psikologinya. Iya. Iya. Karena di sini kan kita kebetulan saya ditemenin tokoh-tokoh psikologi dunia manusia ya. Karena di alam saya dunia hewan begitu nggak ada itu bendera, nggak pakai. Kita menghormati otoritas yang lebih tinggi. Kan di dunia hewan kayak gitu, yang kuat yang berkuasa. Kita hormatilah yang kuat dan nggak pakai demo. Itu kok aduh-aduh itu happy sekali sepertinya satu orang. Nggak ada orang happy aduh-aduh. Pak, 17 Agustus upacara nggak? Upacara. Pacara di mana, Pak? Upacara di rumah. Nah ini ya contoh ya. Ini kan juga bagian dari kita. Bahkan kita kadang untuk mengikuti sebuah upacara penolakan kita banyak. Padahal itu kan salah satu bentuk memupuk nasionalisme. Aduh. Salahnya siapa nih? Orang tua. Salah orang tua. Salah bapak. Kembali ya. Ini saya sering banget bahas ya. Ibu. Kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau Golongan. keluarga, saudara, teman ulang tahun semangat merayakan. Lah ini negaranya ulang tahun lo nggak semangat merayakan. Semangat kok. Sebenarnya kita semangat, Pak. Semangat. Kalau untuk negara, kita akan melakukan hal apapun ya bagi negara. Cuma balik lagi, pengatur negaranya. Negara melakukan hal apapun untuk kita loh. Ya emang. Nah, balik lagi ke orang-orangnya. Nah, Orang-orangnya. ini kan teman-teman kan dari psikologi nih. Kenapa kondisi krisis nasionalisme ini bisa muncul secara psikologinya? Karena mental sih, pikiran mereka yang ke hipnotis, bukan ke hipnotis ya, kayak ke ya balik ke FOMO itu sih, pengen ikut negara luar, padahal negaranya sendiri belum baik.
Itu sih. Apalagi yang kira-kira menyebabkan kondisi ini terjadi. Tuntutan tinggi masyarakat. Kalau kita mau teliti ya sebenarnya. Banyak. Ada sebuah teori yang disebut dengan cognitive dissonance ya, punyanya Leon ya. Rakyat sejak kecil diajarkan merah, putih. Ini cerita tentang simbol. Ayo, merah putih simbol apa? Putih berarti Suci. merah. Berani. Wah, ini lulus nih Berani. SD nih. Simbol itu udah ditanam sejak kita masih kecil. Merah, berani, putih, suci. Tapi yang mereka lihat korupsi, Abu-abu. nggak adil, elit hidup mewah, mayoritas menindas minoritas, rakyat dipukul. Ya ini. Karena masyarakat lebih ke bukan kecewa sama negara ya. Ke Itu dah- pemerintahannya. Dia Mereka udah kecewa masyarakat sama terlalu orang-orang. kecewa banget. Kalau kita nggak kecewa kan nggak mungkin ya. Nah, ini menyebabkan akhirnya apa yang kini kita bukan mengkritik negara ya, kita tidak mengkritik apa-apa, kita hanya ngobrolin psikologinya. Apa yang diajarkan ternyata berbanding terbalik dengan realita. Diajarkan tidak korupsi yang baik, ya contoh-contoh kita korupsi, enak sekali hidup mereka loh. Yang terjadi apa? Realita versus pengetahuan. Benar. Hasilnya apa? Bingung, kecewa. Nah, ini akhirnya yang menyebabkan ketidakpercayaan muncul karena terlalu jauh dari realita. Jadi harga diri masyarakat tuh rendah loh. Betul. Kalau kita mau percaya apa yang mau dipercayakan, mending kita pindah gitu kan. Makanya banyak masyarakat yang pindah dari sini. Bukan karena tempatnya, tapi karena orangnya. Kembali ke lingkungan. Kalau lingkungan sudah baik, buat apa kita bertahan? Lingkungan sudah Udah baik, buat apa kita bertahan? Kalau lingkungan tidak baik, buat Buat apa apa kita bertahan? Wah, ada yang mau pindah negara nih, jangan-jangan. Gawat. Oke, tapi Kabur kembali aja ya. dulu. Hashtag. Hashtag. Ya kan benar kemarin itu kan ada tuh besar-besaran hashtag kabur aja dulu. Ya karena itu. Tapi gimana? Nggak ada yang menyikapi loh dari atas hal itu. Pantasnya mental harus dibenahi dulu, edukasi segala macam. Oh, dari diri sendiri deh dan orang-orang lain. Wah, apa nih salah saya? Kok bisa kayak gini? Wah, apa ini? Kesadaran diri itu sangat amat kurang. Nah, nih ya, kalau kita lihat ya sebenarnya wakil-wakil kita di pusat ya. Kalau kita bilang mereka bukan orang-orang pintar, ini bisa jadi tidak ya. Karena mereka orang-orang pintar, orang-orang yang pengetahuan, orang-orang yang berpendidikan, berkeyakinan, berkeimanan. Oh, mau pulang. Tapi kenapa ya? Waktu mereka udah duduk di posisi tinggi, apa yang terjadi dengan psikologi mereka? Haus kekuasaan, lupa Kenapa? pengawas. Karena sudah terlena. Ya, Jadi mereka udah Terbujuk. power. Enggak, mereka udah punya power kan. Jadi mereka jadinya menggunakan powernya itu jadinya semena-mena. Terus jadi mereka gini loh, lingkungannya yang di sana, yang di sana itu kan sudah mereka kan punya budaya. Tapi mereka kan dididik sejak kecil dengan keimanan religion yang Tapi akan baik, kalah dengan pendidikan yang lingkungan. baik. Kan sia-sia berarti. Berarti semuanya nanti kalau udah sampai di posisi puncak jadi nggak karuan. Apakah akan seperti itu terus? Jadi gini, Tergantung lingkungan, orang sih, Pak. Lingkungan. Kalian kalau mau stay di situ, kalau mau tetap kekuh dengan pendirianmu, berani nggak kamu kayak Aduh. ditit itu ditendang lah dari lingkungan itu, atau kamu bersama dengan beberapa orang bikin gebrakan baru yang Tidak baik. bukan gebrakan baru yang menumbangkan pemikiran-pemikiran yang kolot itu. Jadi kan mereka udah overpower nih. Ada ini sebenarnya ya, itu kan kekuasaan itu kan masih ada nih. Kalau saudara masuk naik sini masuk, Iya, benar. ini masih ada. Pemerintah, itu. keluarga. Iya, itu kan masih ada itu. Kalau- Nggak bisa dihilangkan itu ya. Kalau dari obrolan ini ya, akhirnya kalau saya ambil satu pemahaman atau pemikiran ya. Ada sebuah kapling-kapling beda antara ini rakyat, ini pemerintah, ini rakyat, ini orang elit politik gitu mungkin ya. Akhirnya kayaknya kita malah nyewa tempat tinggal di negara ini yang rakyat jelata seperti saya ini. Ya saya juga, Pak. Dan akhirnya rakyat-rakyat seperti saya mencari identitas baru karena identitasnya sudah diambil sama yang pusat sana, nasionalismenya punya mereka, berarti saya nggak nasionalis, kumpul sama orang-orang yang ngerasa nggak nasionalis, bikin pergerakan nggak bener. Ini kan bahaya. Yang bisa ngerangkul siapa? Ya orang-orang di situ harusnya ngerangkul tuh Pak. Tapi nggak ada duitnya ngerangkul rakyat kayak saya. Ah iya sih. Aduh.
Tapi saya punya suara loh. Aduh, Suara masih didengarkan. zaman sekarang emang Aduh, aku udah diem aja ya. Suara masih didengarkan kok. offset. Kalau kita punya power, suara kita pasti bakalan didengar. Tapi didengarnya itu di mana? Kan lapisannya banyak. Nah, Off kamera dulu boleh nggak? nah, yang barusan kita bahas itu sebenarnya adalah bagian dari social identity theory ya, punyanya Turner ya. Turner itu bikin teori seperti ini, di mana kalau nasionalisme sehat, rasa bangga masuk kelompok yaitu bangsa kita itu akhirnya diambil sama mereka yang di sana. Akhirnya kita kehilangan kebanggaan itu karena kerasa itu bukan milik kita. Padahal itu milik kita. Kita bagian dari pemerintahan loh, biarpun kita tidak duduk di posisi sebagai orang-orang pemerintahan, tapi kita bagian dari pemerintahan ini. Nah, yang di sana juga merasa mereka bagian yang memerintah, menganggap kita bukan bagian dari pemerintahan. Akhirnya ya konflik kepentingan terjadi. Dan ini kalau diterus-terusin juga bisa bahaya ya. Belum lagi ada teori tentang trauma kolektif. Benar. Sejarah panjang kekerasan, represi, korupsi. Udah trauma kita. Padahal yang naik wakil rakyat yang jujur. Tapi kepercayaan kita udah rendah. Ketika negara gagal menyembuhkan luka lama, rasa cinta bangsa ini terkontaminasi sama yang namanya rasa sakit. Akibatnya nasionalisme nggak bisa tumbuh. Disinilah golongan-golongan yang memecah belah bangsa masuk. Mereka golongan-golongan ini merasa lebih suci, lebih jujur, lebih bersih dari pemerintahan kita. Padahal sama aja kelakuan sebenarnya. Ini kalau dibiar-biarin yang ngeri juga. Kita kembali ke cerita simbol kita, bendera nih. Pulang yuk. Menurut teman-teman nih, saran buat teman-teman di luar sana yang masih asik dengan simbol bendera bajak laut, dari sudut pandang psikologi, ada saran apa buat mereka? Silakan Bapak. Semua deh satu-satu. Ya. Dari Bapak dulu deh. Aduh. Yang udah baju hitam belakangnya jangan-jangan bendera bajak laut nih. Enggak. Curiga udah, saya. Sudah ada branding gininya ya, brand bajunya ya. Kalau dari saya sih, memangnya kalian tahu itu simbol apa? Itu dulu kan. Kalaupun memang kalian tahu, untungnya untuk kalian tuh apa mengibarkan bendera itu gitu. Aduh udahlah, jangan lagi lah. Seru Iya, pembahasannya. ya sama sih ya. Kayak kalian harus cari tahu dulu simbolnya itu apa, maknanya itu apa, apakah ada impact baiknya untuk kalian, apakah ada pengaruh ke mental kalian yang jadi wah kalian bahagia atau segala macam. Benar-benar harus ditelusuri dulu. Terus jangan mengambil segala hal tuh dalam satu sudut. Harus banyak sudut nih. Sisi A, B, C masih banyak nih. Telaah dulu, cari tahu dulu. Kalau udah memang benar-benar cari tahu, pasti kalian nggak akan melakukan hal itu kok. Dan jangan FOMO. Ya benar, FOMO itu tidak baik. Kalian boleh main media sosial, cuma cari media sosial yang benar-benar baik gitu. Pilahlah. Sekarang gini, kenapa sih kok itu muncul? Itu kan yang perlu dipertanyakan. Ya, Kenapa? siapa dalang pertamanya? Bukan dalam kegunaannya itu apa? Jadi kenapa kok harus sampai mengibarkan bendera itu apa kegunaannya? Maknanya itu apa? Impact kalian apa dapatnya? Apa yang didapat gitu. Nggak dapat apa Terus loh. kalau misalnya oh ya cuma FOMO, ya udahlah kalau FOMO di rumah aja. Bener. Mending scroll TikTok deh. Sama nanti bikin FOMO. Ada isu baru lagi. Oh iya juga lagi sih. nanti ujung-ujungnya kalau kayak gitu. Baca buku lah. Jadi ya kalau itu kenapa apa sarannya buat apa? Fungsinya apa? Gitu. Kegunaannya apa masang bendera itu? Apa ada apa ya tujuannya? Tujuannya apa? Oh ya karena ikut-ikut ini. Terus Mau kalau- memberontak karena di rumah berontak. didominasi sama pasangan gitu, mau pakai simbol bendera boleh nggak? Ya berontaknya terus kalau pasang itu apa ada yang berubah nggak? Nggak, Gitu. Apa ada yang ini nggak? Apa misalnya, wah pasang ini, siapa tahu pasang kita ngapain nih bendera anime di sini kan ya rugi juga ya, udah buang-buang waktu, tenaga. Ditangkap lagi. Ditangkap ya kan. Buat apa coba? Makanya jadi Ditempelin. Mending kalau memang ya buat suatu gerak. Ya kita pikir dulu, seluruhin dulu psikologis kita ya. Benar-benar cari tahu dulu kalau memang kecewa ya apa yang buat kita kecewa, cari tahu dulu, ajaklah semua bareng-bareng ini nanti kalau mau speak up ya speak up aja, kalau mau berani ya berani aja, buat apa perlawanan untuk bendera, mending speak up langsung, ajak berapa orang
Ini ya, mending sampaikan langsung daripada ikut-ikutan sesuatu Iya, yang speak up mungkin langsung kan. masih belum jelas. Ingat simbol itu cuma kain yang ada gambarnya ya. Tapi reaksi kita pada simbol ini seringkali ya mungkin itu adalah diri kita ya. Yang ingin rebel, ingin marah, ingin berteriak, ingin memberontak. Dan daripada pakai simbol bajak laut seperti itu ya kenapa nggak angkat merah putih kembali? Benar. Daripada kalian demo, komplain sama pemerintah, belajar yang benar, kuliahin otak, pimpin bangsa ini dengan lebih baik. That's Jangan right. cuma jadi orang yang bisa protes, konflik sama negara, dikit-dikit merasa bilang, wah pengangguran banyak, pingin demo, naik gaji, tapi nggak mau belajar. Sia-sia kan? Ingat, podcast ini nggak semuanya benar, tapi harapan kami ada sudut pandang berbeda untuk melihat. Sudut pandang baru yang pasti kita ulas sisi psikologinya ya. Terima kasih semua, kita akan ketemu di segmen-segmen kita yang lainnya. Bye-bye. Bye. Yay.